studi S3 saya di Belanda. Ini saya presentasikan berapa ya, paling 2 bagian dari disertasi saya. Ini judulnya secara umum, jadi ini judul dari disertasi. Nanti saya akan berikan hanya 2 part aja. Jadi structural properties of single server queuing system. Di sini yang saya gunakan itu adalah metode untuk melihat dari properties untuk sistem antri tunggal ya, itu dengan metode lumping. Untuk metode lumping di sini adalah metode di mana sistem antriannya itu tidak diberi kontrol. Kemudian yang kedua, ketika kita berikan kontrol pada sistem antriannya, maka nanti kita gunakan program dinamik. Ya, jadi nanti dibuat discrete, kemudian kita gunakan value iteration, value function iteration. Jadi ini joint work dengan beberapa ini ya, peneliti. Yang pertama ini supervisor saya, Vlaskas Pixma, ini udah 2 kali ke UGM juga, kemarin juga beliau berkenan datang. Kemudian yang kedua dari Leiden, kemudian yang kedua ini Profesor Michael Katahakis, ini juga saya sempat menulis 1 paper dengan beliau, ini dari US, Rutgers University. Kemudian yang ketiga ini Profesor Sanjay Bulai, ini dari Vrije University Amsterdam. Ini juga saya menulis 1 paper dengan beliau. Kemudian yang terakhir ini Lawrence Smith, ini kolega saya S3, saya juga menulis 1 paper dengan Lawrence di sini. Jadi ini kolaborasi dengan beberapa ini ya profesor dan teman S3 dulu. Baik, overview-nya untuk bagian pertama ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Di sini saya akan membahas sistem antrian yang tanpa kontrol atau tidak diberikan semacam batasan untuk sistem antriannya. Ini biasanya sudah banyak dibahas ya. Untuk sepertinya kalau untuk mata kuliah S1 juga sudah adik-adik mahasiswa juga sudah dapat, tapi tidak sejauh sampai yang di sini saya tulis QBD atau quasi bird processes. Kalau di S1 biasanya untuk di model matematika itu hanya di BD-nya atau birth death process atau proses kelahiran kematian. Tapi di sini saya akan berikan generalisasi dari proses kelahiran kematian yang biasanya disebut sebagai QBD. Kemudian QSF itu generalisasi lagi dari QBD. Jadi nanti kita bisa lihat dari struktur matriksnya atau struktur dari matrik pembangun untuk transisinya. Kemudian yang kedua, saya akan melihat ini reverse level dari QBD. Ini biasanya digunakan untuk mencari solusi dari distribusi stasionernya atau steady state. Yang ketiga, kita lihat nanti salah satu aplikasi saja, ini phase type M1Q. Jadi waktu antar kedatangannya di sini berdistribusi phase type, atau mungkin kalau lebih dikenal biasanya contohnya, salah satu contoh distribusi phase type itu adalah distribusi Erlang. Distribusi Erlang misalkan dengan 5 fase gitu. Jadi kalau di antrian kita bisa bayangkan misalkan kasus ketika seorang pasien ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, tapi untuk kasus tertentu biasanya untuk masuk ke dalam antrian yang bersangkutan harus melewati beberapa tahap. Misal dengan harus telepon dulu ya, perjanjian, itu tahap 1, kemudian datang pada saat hari H, mengisi form, kemudian ada timbang badan, tensi, kemudian baru yang bersangkutan masuk ke dalam sistem tersebut atau dihitung sebagai customer di sana. Jadi ada beberapa tahap di sini. Kemudian untuk servisnya saya ambil yang sederhana, di sini masih yang eksponensial, terdistribusi eksponensial, karena ini nanti sifatnya penting untuk memoryless. Kemudian single server tentunya karena 1 di sini. Yang akan saya bandingkan nanti adalah parameter-parameter untuk konvergensinya. Dari phase M1 kita bandingkan dengan yang di M1. Jadi bedanya hanya di waktu antar kedatangan. Kalau dia di sini menotasikan deterministik, jadi waktu antar kedatangan dari pasien tadi itu sudah kita tentukan, misalkan per 5 menit atau sudah ada ketentuannya di sana, tapi di sini lebih ke probabilistik. Jadi
kita harus mencari distribusinya dulu. Itu untuk part pertama. Kemudian untuk part kedua, di sini sistem antrian tersebut kita beri kontrol atau kendali. Misalkan ketika dalam sistem antrian tersebut ada kontrolnya berupa admission control, atau di situ ketika mencapai threshold tertentu, calon pelanggan tadi datang, dia bisa ditolak. Jadi kapan berapa nilai threshold sedemikian hingga kita menolak customer. Itu kalau kita tambahkan kontrol di admission-nya, atau admission itu berarti untuk kontrol kedatangannya. Di sini yang saya akan bahas adalah kontrol di pelayanan, karena ini sangat penting ketika terjadi penumpukan pelanggan dan servernya itu kerjanya sama saja kecepatannya, maka nanti akan semakin banyak customer di situ menumpuk dan sistemnya jadi tidak efektif. Jadi di sini diberi semacam kontrol kendali berupa service. Kita harus menentukan nilai atau ambang batasnya, threshold-nya berapa, sedemikian hingga server itu switch dari kecepatan yang lambat ke kecepatan yang lebih cepat untuk melayani customer-nya. Tentu saja ketika kita menambah kecepatan dari server, itu akan berakibat dengan biaya yang muncul. Jadi ketika kita tidak menambah kecepatan dari server, di situ akan menumpuk pelanggannya. Itu nanti juga berpengaruh pada biaya berupa holding cost, ya. Semakin banyak pelanggan yang datang, holding cost-nya semakin tinggi. Nah, ketika kita switch ke server yang lebih cepat, itu juga berpengaruh pada biaya yang berupa nanti adalah biaya penanganan dari customer, karena servernya bekerja lebih cepat, biasanya berupa reward. Jadi memang dua-duanya itu semacam bargaining, mana yang membuat nanti sistemnya lebih efektif. Nah, itu yang akan dicari sebenarnya berapa jumlah customer, sedemikian hingga kita putuskan server itu harus melayani lebih cepat atau dengan kecepatan yang standar. Itu. Kemudian contoh yang kedua di sini adanya tuh competing queues dengan quadratic holding cost. Kalau di sini lebih yang dilihat itu antriannya itu ada 2 jalur gitu. Jadi ada dua jalur antrian. Nah, di situ servernya harus menentukan kapan dia harus switch dari melayani antrian 1 untuk kembali ke antrian 2. Itu disebut switching curve nanti untuk threshold-nya, karena dia ada kurva yang semacam batas. Ketika customer-nya berada pada misalkan X1, X2, ketika titik tersebut berada di atas kurva, maka dia akan melayani antrian kedua atau sistem yang kedua. Tapi ketika titiknya berada di bawah kurva, maka dia nanti akan melayani di antrian pertama. Ini perbedaan 1 dan 2 di sini. Kalau yang pertama ini lebih ke threshold-nya, jadi nanti berapa jumlah customer sedemikian hingga kita harus melakukan kontrolnya. Kalau yang kedua ini kita menentukan semacam kurva di mana kita bisa switch melayani yang antrian 1 atau antrian 2. Mungkin saya mulai untuk part 1-nya. Ini quasi-birth death processes, ini adalah generalisasi dari proses kelahiran kematian. Jadi kalau di proses kelahiran kematian, satu level, ini dikatakan level setiap daerah di sini. Satu level itu kalau di proses kelahiran kematian hanya satu state. Tapi kalau untuk quasi-birth death processes di sini bisa sampai saya ambil di sini L+1 fase, ya. Jadi ada lebih dari satu fase. Makanya ketika kita susun matrik transisinya atau matrik generatornya, kalau di proses kelahiran kematian itu elemen dari matriksnya itu skalar, tapi kalau untuk QBD, elemen dari matriksnya itu adalah submatriks, jadi semacam blok-blok matrik itu. Kemudian itu tadi QBD. Nah, tadi saya sudah sebutkan juga QBD. Jadi proses kelahiran kematian bisa digeneralisasi menjadi quasi-birth death processes. Nah, QBD bisa juga digeneralisasi menjadi quasi-skip-free processes. Jadi lebih general lagi, itu kita bisa lihat dari kalau antrian yang kita bisa bandingkan itu adalah embedded
GM1. Ini G ini artinya distribusi waktu antar kedatangannya general. Nah, kalau kita lihat transisinya seperti ini, jadi dari 1 itu ke 0, kemudian ini aja yang 2 yang ada panahnya. Jadi dari 2 itu bisa ke 1, bisa ke 0. Jadi lompatnya itu lebih dari 1. Kalau yang proses kelahiran kematian lompatnya hanya 1-1. Jadi ini lebih general dari antrian MM1 atau proses kelahiran kematian. Nah, dari sini karena lompatannya lebih dari 1, ini yang biasanya kemudian kalau kita generalkan itu jadinya quasi skip free processes atau kita bisa bandingkan dengan QBD tadi. Ini lompatnya itu bisa lebih dari 1, jadi bisa naiknya 1, kemudian 2, ketiga. Jadi nggak hanya 1-1, tapi untuk turunnya dia tetap 1-1. Jadi hanya satu part, satu bagian yang dia loncat, bisa lebih dari 1, tapi bagian yang lain tetap 1-1. Itu QSF proses, bisa yang lompat itu yang kedatangan, bisa yang lompat itu yang pelayanan. Itu. Ini QBD, kemudian tadi ya embedded GM1 itu bisa digeneralkan jadi QSF seperti ini. Oke. Kemudian ini definisi secara formalnya. Kalau tadi kita lihat dari diagramnya, kita lihat sekarang sebenarnya apa QSF itu. QSF proses itu adalah Markov proses kontinu. Jadi proses Markov yang kontinu atau rantai Markov yang kontinu pada dua dimensional state space. Jadi ruang keadaannya itu 2 dimensi. Dan biasanya dinotasikan seperti ini. Jadi tuple M, I dengan M-nya ini menyatakan level. Level di sini bilang bulat ya, bisa minus, kemudian minus 1, 0, 1, dan seterusnya. Kemudian I-nya ini adalah fasenya, fase di dalam level. Jadi tadi kalau saya contohkan, itu tadi di kedatangan pasien, itu dia perlu melewati beberapa fase untuk kemudian masuk ke dalam sistem. Jadi misalkan ada 3 fase, 4 fase, dan sebagainya. Asumsi yang diambil kalau di dalam QSF itu ini lompatan ke level yang lebih tinggi itu diizinkan. Jadi lompatnya boleh lebih dari 1. Ini yang ambil deskripsi nanti sebenarnya sama untuk kasus yang lompatnya ke bawah itu diizinkan lebih dari 1 itu sama untuk analisanya. Di sini saya asumsikan yang ke atas saja yang lebih dari 1. Kemudian yang ke bawah yang terbatas, hanya 1 level boleh turunnya. Ya, jadi boleh lompatnya 1-1, tapi ke atasnya boleh lebih dari 1. Kemudian saya lihat di sini karena dia lompatnya ke atas lebih dari 1, maka saya batasi untuk transisinya di situ terbatas di kanan. Jadi biar dia nanti ergodik atau istilahnya di sini stabil ya. Jadi dia akan kembali ke titik nolnya. Jadi M diasumsikan lebih kecil sama dengan 0. Ini bisa juga M lebih besar sama dengan 0 kalau lompatan ke bawahnya yang diizinkan lebih dari 1. Kemudian asumsi yang selanjutnya adalah irreducible dan homogen. Ini hanya untuk penyederhanaan perhitungan sebenarnya. Tapi untuk yang tidak homogen pun sebenarnya prosesnya sama, hanya nanti lebih parameternya jadi seperti mu, itu nanti ada mu1, mu2, mu3 dan seterusnya. Tapi kalau homogen di sini cukup mu. Kemudian ada definisi-definisi dari levelnya. Levelnya itu kan tadi LM, itu adalah pasangan M, I. Nah, dari level LM tadi atau state space-nya tadi, saya partisi menjadi 2 bagian. Jadi saya pecah, saya belah ya istilahnya dari setnya tadi kita bagi 2. Namanya super level itu ketika kita punya LK dengan K-nya lebih besar sama dengan M. Jadi bagian yang kanan itu kita jadikan satu set sendiri, satu himpunan sendiri. Kemudian sisanya itu namanya sublevel bagian kiri. Jadi dari beberapa bisa aja tak hingga level, kita hanya bagi menjadi dua ini ya, jadi semacam 2 himpunan. Seperti itu. Kemudian apa yang akan dilakukan di sini sebenarnya tujuannya adalah menghitung steady state.
atau stationary distribution dan bentuknya itu khas. Bentuknya itu adalah level product form. Jadi ketika kita dapat level product form nanti akan gampang untuk menghitung distribusi stasionernya. Oke. Nah, ini tadi yang saya sebutkan adalah generator matriksnya Q. Kalau QSF bentuknya seperti ini. Mungkin Bapak Ibu masih ingat untuk yang proses kelahiran kematian, dia hanya di tri diagonal ya. Jadi di tri diagonal utamanya dia yang nggak nol, tapi di situ elemennya konstan. Tapi kalau untuk QSF itu tri diagonalnya tak nol, kemudian yang atasnya lagi itu yang nggak nol juga, tapi bawahnya yang nol. Ini asumsi yang saya ambil. Ya. Kemudian agar ini merupakan sebenarnya adalah kesatuan ketika kita punya dari min tak hingga sampai tak hingga levelnya, maka saya harus buat batasnya tadi yang di 0 itu harus jumlahan dari sisanya tadi, sisa dari A4, A5 dan seterusnya untuk yang di sini. Itu untuk pembentukan matriks generatornya. Ini sudah saya sebutkan tadi, QSF adalah generalisasi QBD, kemudian juga merupakan generalisasi dari embedded GIM1. Bisa dilihat dari gambar-gambar tadi. Nih yang gambarnya ini QSF. Nah, untuk menghitung distribusi stasioner, oke, kalau untuk MM1 itu sangat mudah ya karena kita bisa menggunakan apa namanya uniformization, kemudian bisa juga dengan balance equation. Kalau untuk kita punya matriksnya yang kompleks seperti ini, jadi Q-nya itu submatrik atau blok dari matriks, maka di situ akan lebih complicated untuk elemen-elemen dari matriks generatornya. Nah, di sini untuk menghitung distribusi stasioner, itu sebenarnya kita memanfaatkan yang dari buku Ramaswamy dan Latouche itu tahun 1999 itu kita gunakan matriks analitik method. Jadi untuk menghitung distribusi stasioner kita bisa definisikan suatu matriks T. Sebenarnya ini elemennya adalah ekspektasi waktu yang dihabiskan tadi yang sublevel yang sudah saya bentuk LMN1. Tapi di situ harus ada kondisi tidak boleh kembali ke super levelnya. Jadi ketika sudah berada di state di sub levelnya, kita tidak kembali lagi ke super level. Nah, ketika sudah kembali itu kita cut. Jadi nanti apa namanya elemennya kita peroleh didefinisikan sebagai T. Nah, T ini huruf T tebal ini ya. Ini itu elemennya sangat banyak bisa tak hingga karena itu gabungan dari sub level. Jadi di LMN1 ini ya garis di sini itu akan banyak sekali anggotanya. Nah, kemudian kita bisa tuliskan T itu sebagai T0, T1 sampai TL, kita batasi hanya di level MN1. Jadi hanya di satu level di sini. Kalau tadi kan gabungan dari yang sebelah kiri ini semua, sekarang kita hanya melihat di satu level saja. Kemudian kita juga punya A0 itu adalah transisi ke bawah. A0 itu transisi ke bawah dan kita lihat ini hanya satu yang ke bawah. Itu bisa kita tuliskan sebagai vektor kolom kali vektor baris. Ya, jadi ini bentuk khususnya kalau kita bisa tuliskan A0 sebagai perkalian vektor kolom dan vektor baris, maka nanti kita bisa hitung stationary distribution-nya seperti ini. Jadi kita bisa melihat steady state di level MN1. Ini sama saja steady state di level M kalikan transisi ke bawah ya A0, tadi matriks transisinya A0. Kemudian kita kalikan T itu di sini ekspektasi waktu yang dihabiskan di level MN1. Tentu saja A0 kita sudah tahu, tapi T ini yang sangat apa ya, complicated untuk menghitungnya. Nah, kemudian metode-metode yang berkembang itu adalah bagaimana cara menentukan T, matriks T di sini. Ini prosesnya, penghitungannya, saya tidak akan jelaskan lebih detail.
Nah, ini adalah hasil akhirnya. Teorema yang diperoleh itu adalah distribusi stasioner di level M itu sebenarnya bisa diekspresikan sebagai distribusi stasioner di level 0 dikalikan gamma dipangkatkan M plus minus pangkat M plus 1. Kenapa minus? Karena tadi saya batasi untuk M-nya kurang dari atau sama dengan 0. Jadi ini nanti akan jadi positif. Kemudian gamma itu adalah jumlahan dari vektor kolom kalikan vektor T-nya tadi. Ini buktinya tidak saya bahas di sini. Jadi dengan hasil dari teorema ini lebih mempermudah kita daripada kita harus menghitung keseluruhan matriks T tadi, karena kita sudah bisa temukan gamma. Nah, gamma ini apa? Nanti sebenarnya ini adalah vektor eigen dari matriksnya. Oke, itu tadi masih general. Nah, kemudian kalau kita ingin menghasilkan eksplisit untuk nilai stationary distribution-nya, itu biasanya kita bisa melihat di level tersebut, di setiap level, apakah ada yang namanya exit state, atau bisa juga dicari entrance state. Apa itu exit state? Ya, jadi diasumsikan setiap level memuat suatu exit state, jadi state keluar. Misalkan M0 yang saya ambil sebagai exit state dari super levelnya, jadi dari himpunan yang sebelahnya. Maka nanti kita juga akan dapat M0 itu sebenarnya entrance state atau state masuk. Nanti saya akan jelaskan definisinya. Kalau kita lihat di sini, kalau dari gambar awal tadi kan complicated, di sini semua ada arah panahnya. Ketika kita bisa dapat kasus seperti ini, jadi hanya satu anggota dari level tersebut, fasenya, itu dia yang mengarahkan ke state-state yang lain di bawahnya. Jadi di sini tidak ada yang keluar. Jadi di state yang ini tidak keluar, tapi hanya dibawa oleh satu state di sini. Yang ini juga sama, ini sama, semuanya sama. Ini yang dinamakan M0 itu adalah exit state, jadi yang keluar. Nah, ini definisi dari exit state. Jadi ketika kita tahu M0 ini adalah exit state dari himpunan M, maka kita akan punya M komplement nanti. Definisinya adalah jumlahan dari laju transisi Q dari KJ, state KJ ke K aksen J aksen, di mana tujuannya ini ya, K aksen J aksen bukan di dalam M, berarti anggota M komplement, itu akan sama dengan 0. Ketika KJ-nya tidak sama dengan M0. Jadi jelas dari gambar yang tadi saya tunjukkan, ketika titik asalnya atau state asalnya itu bukan exit state, nanti nilai transisinya 0 karena dia tidak ada panah ke bawahnya. Tapi ketika itu sama dengan M0 pasti ada nilainya lebih besar dari 0. Nih, itu definisi exit state. Nah, ketika kita punya exit state sebenarnya itu ekuivalen dengan submatriks A0 itu hanya mempunyai satu baris tak 0. Karena hanya ada satu state yang keluar, maka kita bisa susun A0 itu sebenarnya adalah apa namanya, matriks di mana elemennya itu hanya satu baris yang nggak 0. Akibatnya, nanti kalau A0 kita kalikan T, itu juga elemen-elemen matriksnya itu sparse matrix, atau di situ banyak yang nolnya. Jadi hanya satu baris yang nggak 0 tadi. Maka sebenarnya dengan adanya exit state, kita sudah mereduksi sebanyak ini ya, dari elemen T itu jadi hanya satu baris. Jadi tinggal menghitung satu baris dari T. Nah, untuk menghitung satu baris dari T itu pun tidak mudah. Jadi masih harus ada metode lagi yang dikerjakan. Ini adalah hasilnya ketika kita punya A0 itu hanya memuat satu baris A0. Maka kita bisa menyederhanakan bentuk seperti ini. Ini teorema yang diperoleh untuk QSF. Jadi sudah steady state di state M, J di suatu state di bagian level M fase J itu hanya perkalian dari gamma pangkat minus M kali beta di J kali pi 00. Dengan gammanya diberikan
elemen dari matriks ini, dan beta J-nya juga elemen dari matriks di sini. Ini sudah simpel ya untuk penghitungan steady state-nya. Akibatnya, dari teorema ini saya bisa tunjukkan bahwa ternyata gamma itu adalah maksimum eigenvalue dari A0T. Kemudian beta itu adalah eigenvektor yang bersesuaian dengan eigenvalue gamma tadi. Jadi ketika kita sudah bisa menentukan A0T, maka kita bisa dapatkan gammanya, maksimum eigenvalue, kemudian betanya adalah eigenvalue yang bersesuaian. SF proses. Nah, bagaimana ketika kita tidak, tadi kan dari bentuk yang general, kemudian bisa dicari solusinya ketika kita punya asumsi di setiap level itu ada exit state. Bagaimana kalau itu tidak terjadi? Nah, kita bisa melihat di situ nanti dengan reverse level, atau sebenarnya kita shift partition. Jadi di level tersebut kita cari satu state di mana nanti itu digabungkan ke partisi yang lain, himpunan partisi yang lain, sedemikian hingga kita memperoleh exit state atau entrance state. Namanya nanti shifted partition. Kemudian tentunya ketika kita memindah satu state ke level yang lain, itu berpengaruh pada nilai dari matrik transisinya atau matrik generatornya. Nah, kita harus menentukan elemen-elemen dari matrik generator tersebut yang nanti kita sebut sebagai redistributed rate. Jadi kita distribusikan kembali laju-laju ketika kita susun levelnya berbeda. Ini gambarannya seperti ini. Jadi ini tadi level di M. Kemudian di sini ada level M+1. Ternyata di M+1 ini dia keluar bisa masuknya ke semua state di level M. Kalau seperti ini, kita bisa susun. Nah, kita bisa masukkan M+1 ini yang di level M+1 masuk di level M. Jadi kita tambahkan satu state lagi di level M-nya. Kemudian kita bisa buat redistribute rate-nya. Jadi contohnya dari M, L, ini kan keluar. Sebenarnya tadi kalau transisi keluar di sini kan dia pasti dibawa ke M+1,0 di sini. Tapi karena M+1,0-nya sudah dipindah masuk, ternyata dia langsung masuk ke sini, berarti ini M+1,0 ini jadi entrance state. Tuh. Nah, ini adalah nilai-nilai dari rate-nya yang baru. Jadi transition rate dari matriks Q tilde-nya yang baru itu elemennya seperti ini. Yaitu jumlahan ketika transisi di dalam levelnya sendiri ditambah yang keluar tapi dibawa masuk kembali. Ini yang bagian ini. Ini yang redistribute rate-nya. Bagian yang ini. Jadi kalau udah seperti ini, kalau kita sudah bisa membawa ke bentuk ini, artinya kita sudah punya entrance state, maka kita bisa gunakan metode lumping untuk mencari distribusi stasioner, ya, untuk pembentukannya. Ini prosesnya. Jadi karena Q tilde-nya diagonal dominan dan invertible, maka kita bisa menghitung inverse-nya. Oke. Nah, tadi saya lihat lagi untuk kasus yang, karena tadi QSF, bagaimana kalau QBD? Tentunya kalau QBD ini akan lebih simpel ya, karena dia tidak ada lompatan yang lebih dari satu ke arah kiri kalau ini kasusnya. Jadi lompatannya hanya satu ke kanan, satu ke kiri. Maka nanti kita bisa hitung distribusi stasionernya dengan matrik geometric method. Ini PM atau steady state di level M sama dengan steady state di level M-1 dikalikan matrik ini rata dari waktu yang dihabiskan di level M-1. Di M, sorry, maaf. Jadi di M. Dengan nilai R-nya itu adalah naik 1 A2, kemudian dikalikan nilai dari ekspektasi yang diinverskan tadi, minus Q tilde inverse. Kemudian kalau kita cek kembali, matriks A2-nya ternyata invertible juga, maka kita bisa tuliskan distribusi stasioner dari level M-1 itu merupakan distribusi stasioner dari level M dikalikan
matriks R-nya tadi di sini. Nah, dari sini juga kita bisa dapatkan ternyata sepergamma itu adalah nilai eigen dari matriks R-nya. Beta itu adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan sepergamma. Jadi setelah kita bisa membentuk matriksnya atau Q tilde-nya, maka nanti Q tilde ini diperoleh dengan metode lumping. Itu perhitungannya tidak sulit, jadi bisa langsung kita dapatkan Q tilde. A2 kita juga tahu itu dari transisinya, maka pasti kita bisa temukan gamma dan betanya. Ini sepergamma adalah maksimum eigenvalue dari R, R-nya adalah eigenvektor. Nah, kita lihat langsung ke aplikasinya. Ini untuk phase type M1, tadi sudah saya jelaskan apa itu phase type M1. Jadi kedatangan ini adalah Poisson lambda, parameternya lambda. Kemudian saya asumsikan terdapat L+1 fase, jadi dari 0 sampai L, jadi jumlahan di sini ada L+1. Kemudian service time-nya berdistribusi eksponensial dengan parameter mu. Maka kita bisa susun diagram transisinya seperti ini bentuknya. Dan kalau kita perhatikan di sini ternyata M, L ini adalah entrance state. Kenapa dia entrance state? Karena kalau kita lihat di sini M, L itu satu-satunya state yang bisa dimasuki dari level sebelumnya. Jadi misalkan ini M+1, hanya state M+1, L yang bisa dimasuki dari level M. Yang ini juga sama, hanya M+2L yang bisa dimasuki dari level sebelumnya. Jadi kita bisa lihat ini sudah ada entrance state-nya. Kalau sudah seperti ini sebenarnya untuk perhitungan distribusi stasionernya atau steady state-nya akan mudah. Nih, kalau kita perhatikan phase M1 ini adalah QBD yang homogen, karena saya ambil di sini homogen, mu-nya tidak ada indeksnya. Kemudian state space-nya ini 2 dimensi, L0 sampai K hingga, dan seterusnya. Kemudian saya proses seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, itu kita bisa hitung steady state-nya. Ini elemen-elemen dari generator matriksnya atau arithmetic Q-nya. Oke, ini prosesnya sama, kita bisa menemukan entrance state, kemudian karena ada entrance state, kita bisa pakai metode lumping. Seperti itu. Nah, ini adalah eksplisit nilai dari steady state-nya. Dari teorema ini kita bisa dapatkan UMJ itu sebenarnya hanya lambda dan mu sudah diberikan, gamma itu adalah nanti nilai di sini di bawah sudah diberikan, kemudian beta 1 juga kita bisa hitung. Jadi sebenarnya ini L-nya juga sudah fix, kita bisa hitung nilai dari steady state-nya. Dan untuk di level 0 atau ini di batasnya, ini juga kita bisa dapatkan seperti ini. Ini biasanya dengan normalisasi. Jadi kita bisa dapat P0J-nya. Beta satunya apa? Ini adalah solusi tunggal dari persamaan di sini. Kita punya degree-nya L+2. Nah, dari sini, secara numeris kita bisa dapatkan beta 1 itu berada di interval ini. Nilai-nilainya. Kemudian sepergamma itu adalah beta 1 L+1. Sesuai dengan teorema yang sebelumnya. Nah, sekarang kita sebenarnya mau membandingkan tadi di awal untuk overview-nya, saya akan membandingkan phase M1 atau di sini yang waktu antar kedatangannya ini berdistribusi phase type, saya akan bandingkan bagaimana kalau distribusi waktu antar kedatangannya itu deterministik atau fix ya. Kita bisa lihat dari buku Asmussen 2003, ini sudah membahas stationary distribution dari antrian GIM1, jadi ini general, waktu antar kedatangannya general, itu sudah eksplisit seperti ini untuk solusinya. Nah, kita bisa gunakan hasil di sini untuk kasus phase M1. Jadi, di phase M1, kita punya ada sebanyak L+1
fase, dan karena dia phase type, di sini bisa Anda ambil, Bapak Ibu bisa ambil Erlang distribution, itu merupakan variabel random yang independen, berdistribusi eksponensial lambda, maka dengan hasil yang di atas di sini, kita bisa dapatkan gamma. Nilai gammanya ini seperti ini, ya. Tapi ini tidak kemudian mudah karena di sini ada gamma, di sini juga ada gamma. Nah, sekarang untuk pembandingnya, objektifnya, tadi saya akan membandingkan ini. Berarti saya harus mengasumsikan untuk yang phase M1 di sini rata dari waktu antar kedatangannya, saya notasikan sekarang 1 dibagi lambda star. Jadi dibuat fix. 1 dibagi lambda star. Maka kita bisa dapatkan lambda star itu sebenarnya bergantung pada lambda L. Ya, dari sistem yang diberikan di awal. Nah, dari sini kita bisa mudah untuk menunjukkan kalau beta 1L dan gamma L ini sebenarnya decreasing atau fungsi turun terhadap L. Kemudian karena kita membandingkan dengan kalau di M1 itu state-nya kan hanya tunggal ya, untuk setiap levelnya hanya 1. Maka untuk kasus yang phase M1, saya harus jumlahkan distribusi stasioner di masing-masing level. Jadi di sini mengambil jumlahan terhadap fase per levelnya, saya akan dapatkan seperti ini. Nah, ini untuk DM1-nya kita bisa analisa ya, ini banyak di literatur. Ini untuk transisinya DM1-nya. Nah, kita peroleh untuk DM1 seperti ini, seperti yang di Asmussen tadi. Nilainya adalah 1 minus sigma kali sigma pangkat M. Dengan sigmanya diberikan dari fungsi di sini. Hasil yang diperoleh setelah membandingkan phase M1 dan DM1 itu adalah gamma L, atau di sini nilai eigen dari antrian phase type M1 itu ternyata konvergen ke sigma. Jadi sigma dari antrian di M1. Jadi hampir sama nilainya. Kemudian di sini konvergen dari kanan untuk L-nya menuju tak hingga. Jadi kita mau membuat fasenya itu menuju tak hingga, ini tetap konvergen untuk yang kasus phase M1 dan DM1. Oke, itu untuk part 1. Jadi kalau untuk part 1 ini memang yang dibahas itu lebih ke analisisnya untuk mencari stationary distribution-nya. Kemudian nanti kita bisa evaluasi sebenarnya banyaknya pelanggan di sistem itu berapa, ratanya berapa, expected-nya, kemudian berapa waktu yang dihabiskan pelanggan di sistem, dan masih banyak lagi sebenarnya yang bisa dianalisa. Nah, kalau untuk part 2 di sini, saya tambahkan tadi kontrol, atau di sini yang disebut bound for threshold and switching curve optimal policy melalui program dinamik. Jadi ada batasnya. Mungkin kita bisa lihat contoh sederhananya. Ini MM1, kalau tanpa kontrol, itu contohnya ya proses kelahiran kematian itu, tapi sekarang kita kasih kontrol di servisnya, jadi pelanggan datang, itu mengikuti proses Poisson lambda, atau di sini waktu antar kedatangannya berdistribusi eksponensial. Kemudian setelah ada kedatangan, pelanggan tersebut langsung join. Jadi di sini tidak ada kontrol waktu kedatangan. Jadi ketika udah datang ya dia join di antrian di sini di X. Kemudian ini servernya. Server di sini diberikan kontrol. Dia melayani dengan cepat, dengan lambat atau melayani dengan cepat. Ini distribusinya adalah eksponensial mu1, yang melayani dengan cepat, distribusinya adalah eksponensial mu2. Nah, di sini tidak ada asumsi pelanggan abandon dari sistem atau pelanggannya akan kembali retrial ke sistem lagi. Kemudian di sini diasumsikan bahwa
mu2 lebih besar dari mu1. Jelas ya, karena ini lebih cepat melayani, pasti mu2 lebih besar dari mu1. Kemudian holding cost, ini kita yang convex dan non-decreasing terhadap X, jadi terhadap banyaknya customer-nya. Jadi semakin banyak pelanggan, maka holding cost-nya semakin tinggi. Kemudian ketika kita menerapkan pelayanan yang cepat, fast server, ini ada biaya yang terkait, namakan K. Jadi kita punya dua biaya di sini. Yang pertama adalah holding cost yang berkaitan dengan banyaknya pelanggan. Yang kedua adalah dengan kecepatan dari pelayanan. Pertanyaannya adalah bagaimana untuk mengalokasikan server atau kapan kita harus menugaskan server tersebut untuk melakukan pelayanan yang cepat, kapan dia harus melakukan pelayanan yang lambat, sedemikian hingga kita bisa meminimalkan rata dari biayanya, average expected cost-nya. Yang kita gunakan adalah program dinamik dengan menerapkan time discretized uniformized model. Jadi diuniformisasi kemudian dibawa ke discrete. Nah, ini asumsinya lagi kita tambahkan kalau tadi mu2 lebih besar dari mu1, kita harus tambahkan lambdanya lebih kecil dari mu1 dan mu2 agar syarat ergodiknya syarat irreducible-nya terpenuhi atau nanti ini yang sistemnya jadinya stabil, tidak terjadi ledakan customer. Jadi pelanggannya tidak akan menuju tak hingga. Ini harus dipenuhi. Kemudian karena kita mau membawa ke discrete, jadi kita uniformization, kita jumlahkan semua parameternya jumlahnya sama dengan 1. Kemudian karena ini ada kontrol, maka pasti ada aksi. Aksi 1 itu ketika servernya melayani dengan kecepatan lambat. Aksi 2 itu ketika servernya melayani dengan kecepatannya lebih cepat mu2. Kemudian state-nya apa? Ini satu dimensi saja karena kita punya MM1, itu berarti banyaknya customer di dalam sistem. Di dalam sistem di sini artinya yang mengantri dan juga yang sedang dilayani, jadi plus 1. Nah, ini program dinamik yang digunakan namanya value iteration, VI. Apa yang dilakukan di sini itu adalah memilih fungsi awal atau V0X, X-nya di sini 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian untuk iterasinya kita punya Vn plus 1X, itu adalah operator T terhadap Vn. Ini pembentukannya adalah, jadi ketika kita mau di step N plus 1, padahal banyaknya pelanggan X, maka kita akan dikenai yang namanya holding cost-nya adalah CX. Kemudian selain itu, ketika kita ada sebanyak X customer, nambah 1, ada yang datang, maka di sini ada Vn X plus 1, karena ada kedatangan. Dan jangan lupa di sini ada lajunya, lambda, karena laju kedatangannya adalah lambda. Kemudian, apa yang terjadi ketika di situ pelayanannya selesai? Nah, ketika pelayanannya selesai, ini harus diminimalkan biayanya. Pelayanannya selesai berarti X minus 1. Karena ini dengan kecepatan lambat, maka dia tidak ada biaya. Tidak ada biaya dengan penanganan pelanggan yang cepat. Jadi mu1 Vn X min 1, mu2-nya tetap karena yang kita pakai adalah mu1. Tapi ketika yang kita pakai adalah server dengan kecepatan yang mu2 atau lebih cepat, maka di sini ada koefisien biaya, ada tambahan K plus mu1-nya tetap, mu2-nya yang berkurang pelanggannya. Ini pembentukan value iteration-nya. Nah, kita akan analisa di sini. Kalau literatur-literatur yang sudah ada, itu V0-nya diambil 0, sama dengan 0. Jadi, dengan mengambil sama dengan 0, maka nanti kita bisa iteratif mencari solusi Vn-nya nanti mendekati berapa untuk N-nya menuju tak hingga. Nah, yang yang diusulkan di sini sebenarnya kalau untuk paper kami itu adalah
kita pilih V0 sedemikian hingga nanti kita bisa mencari batas atas dan batas bawah dari threshold-nya. Jadi semacam di squeeze atau didekati dia semakin iterasinya semakin banyak, maka dia akan semakin mengerucut ke nilai threshold-nya. Jadi didekati dari kanan dan dari kiri. Itu ide yang kami kerjakan di sini. Karena selama ini dengan mengambil 0 saja itu sebenarnya udah bisa ditemukan, tapi konvergennya lambat. Makanya kita mencoba bagaimana kalau kita ambil nilai awalnya, fungsi awalnya itu dua fungsi yang mendekati dari kanan dan dari kiri untuk threshold-nya. Itu idenya. Nah, ini beberapa yang bisa dicek dengan ini ya, dengan mudah. Kalau V0-nya convex non-decreasing, pasti Vn-nya juga convex non-decreasing. Kemudian ada beberapa ini yang bisa diperoleh, juga sama. Nah, pertanyaannya sebenarnya, dapatkah kita memilih initial function atau fungsi awalnya yang kita sebut sebagai V0 kalau di metode sebelumnya kan hanya mengambil satu V0. Nah, di sini kami mengusulkan kalau kita ambil dua. Jadi dari kanan dan kiri, V01 dan V02. Jadi V01, V02. Jadi dari kanan dan kiri. Tujuannya apa? Kita bisa mendapatkan bentuk yang seperti ini. Jadi yang satu itu mendekati dari kiri, yang dua dari kanan. Ini iterasi satu, iterasi kedua semakin menyempit ya, semakin mendekati nilai dari delta star atau threshold-nya. Ini tujuan kita untuk mencari delta star sedemikian hingga nilai V01 dan V02 itu nanti akan semakin mendekati. Pertanyaannya adalah bagaimana men-squeeze-nya, bagaimana membuat itu. Ini sebenarnya teorema yang kami sudah buktikan. Kita lewati saja. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi misalkan kita bisa menemukan fungsi-fungsi tersebut, convex dan non-decreasing, V01 dan V02, sedemikian hingga memenuhi ini. Jadi selisih di V01 di X plus 1 dan di X. Jadi di sini customer-nya X plus 1 dan di X itu lebih besar dari iterasi ke 1. Jadi ini di awal, ini iterasi ke satunya ternyata nilainya lebih kecil. Jadi dia akan semakin mampat gitu, semakin mendekati delta star dan seterusnya sampai diperoleh seperti ini delta star. Ternyata ketika kita mencari delta star, kita dapat hasil yang lain. Hasil ini yang kita namakan bonus karena mencari threshold ternyata kita bisa membatasi juga untuk value function-nya, V-star-nya. Ini juga didekati seperti ini. Nah, kesimpulannya apa dari sini? Ternyata dengan menentukan V0 atau initial function-nya tadi, itu tuh penting karena dia akan lebih cepat konvergennya. Kalau yang sebelumnya sudah cukup diambil 0, tapi lambat konvergennya, dengan kita memilih V0, kita bisa lebih cepat untuk mencari threshold-nya. Ini ya, tadi catatannya V0 kalau 0 itu slow konvergen, kemudian batas dari V-star-nya itu kita tidak bisa batasi. Ternyata dengan menentukan V0 suatu fungsi tertentu, kita bisa dapatkan dua hasil di sini. V0-nya apa yang kita ambil? Kenapa kita ambil kuadratik? Karena di value iteration-nya itu ada perkalian dari holding cost. Holding cost yang kita ambil di sini linear. Jadi karena dia fungsinya linear, holding cost-nya dikalikan dengan banyaknya pelanggan yang X ya. Jadi di situ kita punya sebenarnya minimal V0-nya harus kuadratik. Itu yang kita pertama pikirkan. Jadi kita ambil seperti ini, V01-nya. Nah, ketika kita ambil seperti ini, kita bisa dapat V11 dan delta 11, batas dari bawah. Dan gamma satunya lebih besar dari ini. Dan sama juga untuk yang 2, inisial 2-nya. Maka kita bisa dapat squeeze dari dua hasil tadi, ternyata bisa semakin mendekat ke delta star dan juga V-star-nya. Jadi ketika kita punya holding cost-nya linear, maka kita bisa pilih V0-nya itu adalah kuadratik. Ketika kita punya holding cost-nya kuadratik, kita bisa pilih V0-nya adalah pangkat 3 dan seterusnya. Itu idenya, hasil yang kita peroleh di sini. Nah, ini untuk kurvanya.
Kita ambil yang small load system, jadi ini kecil ya untuk ininya, nilai-nilainya load systemnya kecil. Kita bisa peroleh batasan dari V-nya. Jadi ini yang dari atas ini akan turun, semakin turun, yang dari bawah ini akan semakin naik, dan dia akan berimpit di sini, di satu titik yang namanya V-star, semakin semakin jadi satu, dan dia tidak pernah overlap. Ini diperoleh di 118, jadi dengan banyak iterasi 118 dia sudah bisa mendekati dari kanan dan kiri. Nah ini untuk tadi V-star-nya, value function-nya, ini untuk delta star-nya atau threshold-nya. Jadi untuk nilai-nilai load system-nya yang kecil tadi, ternyata kita bisa dapat optimal threshold-nya adalah 31. Artinya apa? Ketika banyaknya pelanggan di dalam sistem itu 31, maka servernya harus switch, dia harus melayani dengan cepat, dengan kecepatan yang lebih tinggi. Ketika nanti pelanggannya kurang dari 31, oke, dia kembali ke server yang kecepatannya biasa, standar. Ini yang diperoleh untuk yang dari atas, dia akan semakin turun, ternyata yang dari bawah itu dia sudah lebih cepat konvergennya. Kemudian dia akan bertemu di sini, di titik 31 threshold-nya. Nah ini saya berikan sekilas saja untuk yang two competing queues with quadratic holding cost. Jadi ini yang antriannya ada dua gambarnya ya. Jadi ada dua antrian seperti ini. Servernya ada satu. Mungkin bisa dilihat apa ya contohnya, ada priority atau antrian yang bisa dibagi dua gitu ya. Tapi servernya bisa melayani dua-duanya seperti ini. Kita ambil quadratic holding cost. Jadi holding cost-nya kuadratik karena kita punya dua antrian, jadi kita ambil kuadratik. Kemudian value iteration-nya juga kita bisa susun seperti tadi, sama kita bisa buat seperti ini. Tapi di sini dua dimensi karena ada dua antrian. Nanti kalau kita punya n antrian, kita akan punya n dimensi. Dan hasilnya itu nanti adalah switching curve optimal policy untuk S star. Jadi kurva yang membatasi kapan kita harus melayani dengan kecepatan rendah dan atau dengan kecepatan yang lebih cepat atau fast response-nya. Nah, ini hasilnya dari teorema yang kita peroleh, dan saya kira karena waktunya sudah habis, Bu Indah, saya cukupkan sekian. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang jelas, silakan kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih menarik sekali mengikuti. Monggo Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman, kalau ada pertanyaan. Oh iya, Bu Hanung, monggo Bu Hanung. Bu Hanung, monggo. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya, Erwin. Gimana Mbak? Bermula dari QBD ya, terus kemudian di general menjadi quasi skip free ya. Quasi skip free proses. Nah, terus tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar tentang QSF proses. Nah, pertanyaan saya di situ QSF proses itu masih ada kekurangannya apa enggak sih? Kalau misalnya masih, itu masih bisa digeneralisasi lagi apa enggak? Terus kalau misalnya ada kemungkinan masih bisa, saat ini kendalanya ada di mana? Gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Hanung. Jadi tadi seperti yang ini ya sudah saya sampaikan, proses kelahiran kematian bisa digeneralkan menjadi QBD. QBD bisa digeneralkan jadi QSF. QSF bisa digeneralkan lagi nggak? Bisa saja, karena tadi kan kalau QSF kan hanya satu arah, satu direction yang bisa dia lompat lebih dari satu. Yang satunya masih satu-satu. Nah, kalau mau digeneralkan ya dua-duanya bisa lompat gitu. Tapi mungkin aplikasinya ya cari contoh aplikasinya mungkin agak sulit ya. Saya belum kebayang aplikasinya apa, tapi kalau QBD itu banyak aplikasinya, QSF bisa juga kalau ada batch arrival atau batch service gitu, ini bisa pakai quasi skip free process. Tapi kalau dua-duanya bisa loncat itu, mungkin secara aplikasi saya belum menemukan, tapi secara teoritis itu bisa dikembangkan. Tapi saya belum nyoba karena kemarin memang dibatasi namanya cukup dengan QSF gitu. Oh,
Jadi secara teori ini masih bisa dikembangkan ya untuk yang QSF prosesnya itu. Masih bisa, tapi ya nanti akan lebih complicated pastinya Bu Hanung, karena tadi QSF saja kan untuk mencari matriks expected rata waktu yang dihabiskan di dalam satu level itu juga udah sulit. Nanti kalau dua-duanya itu bisa lompat lebih dari satu, pastinya lebih complicated lagi. Jadi asumsinya akan lebih banyak yang diambil, misalkan harus entrance state, exit state, dan sebagainya. Oh gitu, jadi itu masih open problem ya secara teori. Masih. Ayo Bu Hanung dikerjakan. RT ya. Oke, itu dulu. Nanti mungkin yang lain ada pertanyaan, nanti saya lanjutkan. Siap. Oke. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan lain, Bapak Ibu? Kalau belum ada, saya tak tanya ya, Mbak Ertin ya. Monggo Bu Indah. Ya, tadi kan kita dipakai istilah QBD gitu ya, kelahiran dan kematian gitu ya. Itu sebenarnya kalau dugaan saya itu kan sebenarnya hanya nama ya. Jadi bukan nama yang apa sih kayak seperti proses kelahiran dan kematian gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Ertin itu untuk anunya gimana sih dari QBD ke QSF ya? Saya bayangkan QBD itu apakah lahir satu mati satu lahir satu atau gimana? Terus ini yang quasi skip free ini proses konsepnya bagaimana gitu? Jadi generalisasi dari QBD-nya di mana gitu? Oh, jadi kalau untuk konsep semacam generalisasinya itu Bu Indah, jadi kalau QBD itu kuasi kan sebenarnya kayak pura-pura istilahnya palsu gitu ya Bu ya. Kita kan taunya kan proses kelahiran kematian, birth death processes. Jadi kemudian karena kita itu melihat matrik transisinya dari proses kelahiran kematian kan dia yang tidak nol itu hanya di tridiagonal utama. Jadi di diagonal utama, kemudian di atas dan bawahnya. Karena dia hanya lompat ke atas satu, ke bawah satu. Jadi tidak bisa lompat banyak. Makanya dia di tridiagonalnya. Nah, QBD ini itu sama persis, strukturnya sama, tapi elemen-elemennya tadi yang kalau di proses kelahiran kematian itu konstan, di situ itu submatrik Bu Indah. Jadi kalau tadi kan hanya ukuran 1 kali 1 itu jadi misal N kali N. Jadi akan semakin besar lagi matrik transisinya. Kenapa jadi seperti itu kan misalkan tadi seperti yang saya contohkan itu ya kedatangan pasien atau misalkan kalau kita call center mungkin ya menelpon kita misalkan akan keluhan ke provider atau kita ada semacam masalah dengan kartu kredit dan sebagainya, kita pasti akan mengkontak call center. Nah, ketika kita menghubungi call center, itu prosesnya itu kan bisa aja kita harus tekan tombol ini, prosesnya mana, itu jadi ada beberapa tahap yang harus dilewati sebelum sampai dia dianggap sebagai customer untuk pelayanan tertentu. Jadi misalkan, oh kamu mau komplain apa bagian A, kemudian setelah itu kemana lagi. Jadi di situ tidak hanya satu step, kalau kelahiran kan oke, lahir tambah satu, selesai. Tapi kalau di sini enggak, dia ada beberapa step, sehingga nanti elemennya tadi bukan konstan lagi, tapi submatriks, itu QBD. Kemudian kalau QSF apa? Itu sebenarnya sama dengan QBD, hanya kalau QBD itu tadi hanya boleh lompat satu. Jadi lompat satu ke kanan dan ke kirinya hanya satu, seperti proses kelahiran kematian. Tapi kalau QSF itu lompatnya yang ke kanan saja misalkan tuh boleh lebih dari satu. Jadi lompat antar level boleh. Jadinya nanti pastinya susunan dari matrik generatornya juga berbeda Bu Indah. Jadi bukan tridiagonal lagi yang tidak nol. Maka nanti atasnya tridiagonal itu tidak nol, tapi bawahnya nol. Nol semua. Atau kalau kita punya lompatnya ke bawah yang boleh lebih dari satu, maka yang bawah tadi nggak nol, atas tridiagonalnya yang nol. Itu sebenarnya generalisasinya dari bentuk matriks generatornya. Ya. Yeah.
Oke, iya. Mungkin bisa sedikit menangkap ya, maksudnya bentuk generalisasinya seperti itu. Iya, Kemudian untuk kontrolnya tadi ya Mbak Ertin, itu iya. kan yang tadi Anda squeeze tadi apa ya? Squeeze Yang bentuk itu, kontrolnya di mana ya tadi? Yang diberi kontrol. oh nggih. Jadi kontrolnya itu berupa ini Bu. Contohnya tadi yang saya ambil adalah service control. Jadi nanti servernya itu dia otomatis akan switch on, switch off ke slow dan jadi Oh iya. jadi di situ kontrolnya di situ. Kapan dia harus switch itu ditentukan dari threshold-nya Jadi tadi. ya, oke. Iya, iya, Kapan fast, kapan low tadi ya? Oh, cepat atau iya, lambat itu. Oke. iya, benar. Oke. Baik, terima kasih. Monggo Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan atau komentar. Halo. Lagi ya Bu Bu Hanum. Ya, halo. Boleh Bunda, tambah lagi. Ya, monggo Bu, silakan ya. DRT kemudian untuk aplikasinya berarti kan harus dibuat pemrograman ya untuk sampai ke terapan real application gitu ya. Iya. Itu sudah dikerjakan belum DRT itu sampai ke sana atau kerjasama dengan siapa begitu? Oh, kalau untuk ini ya Bu Hanum, apa namanya langsung ke ininya ya, apa kayak industrinya itu belum memang, jadi masih apa namanya secara analisis, kemudian simulasi. Sebenarnya yang menarik kan yang ketika kita beri kontrol ya, ketika ada kontrolnya maka nanti kita bisa menentukan kapan melayani dengan kecepatan yang lebih cepat atau kembali ke lambat gitu. Itu harus apa namanya harus ada data sih, harus di ini dulu data, kemudian dan juga sistem antriannya kan kalau kita dapat data belum tentu dia sistem antriannya MM1 nanti. Bisa saja nanti distribusinya yang kedatangan bukan eksponensial, bisa yang lain. Nah, nanti analisanya jadi berbeda lagi. Jadi ini mulainya itu dari apa namanya? Dari analisis untuk MM1, kemudian dikasih kontrol, apa yang dihasilkan itu disimulasikan tadi, ada yang gambar. Jadi di squeeze, jadi dia akan mendekat ke threshold-nya dan juga mendekat ke value iteration-nya. Oh, kalau gitu masih bisa open problem lagi ya Nah, untuk masih bisa Bu Hanu. data tergantung datanya ya, sifat datanya seperti apa gitu ya. Oke. Okay. Kemudian yang terakhir aja tadi DRT menyampaikan bahwa untuk beberapa penelitian waktu S3 terus sama publikasi itu di situ melibatkan beberapa peneliti dari universitas lain termasuk dari PhD student yang lain gitu ya. Itu memang sudah wajar ya kalau di sana. Artinya di situ tidak harus ada supervisor. Maksudnya ketika supervisor itu kayaknya tidak semua publikasi itu ada autornya supervisor, ada yang tidak dimasukkan ya Kak? Saya dimasukkan semua Bu Hanum. Supervisornya tetap ikut apa namanya? Tetap ada di publikasinya. Jadi dengan PhD student itu yang Lawrence itu memang kita publikasi satu paper itu yang join dengan Prof. Michael Katahakis juga dari US, supervisor saya, kemudian satu PhD student. Kalau yang Sanjay Bulay hanya dengan supervisor saya. Ploske itu memang terlibat kan? Iya, iya, semua terlibat di situ. Jadi saya bukan apa namanya riset dengan profesor dari univ lain, tapi tetap Ploske ikut di situ. Oke. Soalnya kalau di kan banyak ya PhD student yang ada di sana itu bisa misalnya di tempat saya gitu yang di Ceko atau di Universitas Amsterdam itu seorang PhD student itu bisa saja menulis sendiri begitu karena memang supervisornya itu tidak berkontribusi di situ tapi juga memang memberi pengarahan gitu loh maksudnya. Tapi kalau di kasusnya DRT memang Froske kan terlibat semuanya ya. Iya. Saya kan di Leiden mestinya sama ya maksudnya begini. Jadi yang ditulis dalam publikasi adalah orang-orang yang memang mempunyai kontribusi di situ, kan begitu. Kalau di Universitas Amsterdam begitu, di Republik Ceko juga begitu. Jadi tidak selalu supervisor itu dicantumkan gitu. Tetapi siapa yang
siapa yang berkontribusi, bahkan termasuk kolega kita dari sesama PhD student atau bahkan dosen atau peneliti dari universitas lain. Kalau yang notabene bukan supervisor kita, kalau mereka berkontribusi ya masuk ke publikasi kita, kan begitu. Itu yang mungkin yang membedakan ya. Jadi di sana itu penulisan author bukan untuk bersifat yang administratif atau aturan, tetapi memang benar-benar siapa orang yang berkontribusi dalam penulisan paper tersebut. Itu ya. Oke. Ya, Terima kasih. Benar begitu saja. Ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Anung pertanyaannya. Monggo, ada lagi nggak? Ya, saya masih ada Mbak Ertin. Ya, apakah tadi gini kan ada yang pembanding ya antara yang dikendalikan dengan yang tidak dikendalikan, itu apakah terus dilihat grafiknya atau bagaimana, atau dibandingkan apanya, itu ada nggak di sini kasusnya Mbak Ertin? Tidak ada sih Bu. Jadi kalau MM1 kan nanti dapatnya steady state, kemudian kita bisa menghitung rata banyak pelanggan di dalam sistem, kemudian waktu yang dihabiskan di dalam sistem per pelanggannya. Kalau yang kontrol ini lebih ke kayak meminimumkan biaya, kapan biayanya minimum gitu. Karena indikasinya di situ ya, mungkin indikator pengendalinya tuh dampaknya ke situ gitu ya, tidak usah dalam bentuk grafik atau apa, atau time atau apa. Oke. Baik, bagaimana kalau sudah tidak ada pertanyaan, berarti kita bisa akhiri, Bapak Ibu. Kalau tidak ada, terima kasih Mbak Ertin atas ini ya sharingnya yang cukup menarik, dan saya yakin atau kita yakin masih banyak open problem di situ, dan menjadi objek penelitian selanjutnya begitu. Baik, terima kasih sekali atas waktunya Mbak Ertin dan Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya di acara Kolegium Departemen ini. Kita usahakan bulan depan walaupun sudah kuliah ya, itu akan tetap jalan acara kita ini. Tentu saja di samping kolegium laboratorium mestinya ya. Ini kan departemen yang laboratorium itu mestinya juga bisa menyelenggarakan yang di luar ini juga bisa, itu maksud saya. Baik, terima kasih. Saya akhiri acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Monggo silakan kalau akan live nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Mbak Ertin ya. Terima kasih Pak Fajar. Mbak Ertin, saya dikirimi PDF-nya ya. Agak telat tadi. Slide-nya Pak? Iya, slide-nya. Agak telat masuknya. Mereview semua tadi. Ya, matur nuwun Mbak. Ya, sama-sama Pak Dedi. Oh ya, Mbak Ertin, sebelum saya akhiri, ini nanti kita rekamannya kita cantelkan di web atau di YouTube channel, boleh nggak Mbak Ertin ya? Monggo Bu Indah. Ya, nanti setelah diedit atau setelah di ini ya, bisa kita download. Iya, makasih. Iya, sami-sami.